Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini merupakan pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai pengenalan Java dan konsep pemrograman berorientasi objek. Berikut pendahuluan dari perkuliahan kali ini. Pokok bahasanya pengenalan Java dan konsep pemrograman berorientasi objek. Sub CPMK-nya mahasiswa dapat mengenal Java dan memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Kemudian materi pokok yaitu ada dua, yaitu satu pengenalan Java dan dua konsep pemrograman berorientasi objek. Untuk dosen pengampu mata kuliah PBO ini memang ada lebih dari satu. Kalau untuk program studi informatika itu diampu oleh saya Gustin Setianingsih, Eskom MMSI. Kemudian untuk sistem informasi diampu oleh Bapak Abednego Dwi Septiadi MKom. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi ini kita awali dengan pengenalan Java-nya dulu. Java adalah sebuah platform pemrograman yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Penamaan Java itu pada tahun 1995. Sebelumnya penamaannya bukan Java. Java dibuat untuk membuat sebuah bahasa pemrograman yang portable dan independen terhadap platform dengan konsep write one, run anywhere. Oke, di sini ada karakteristik dari Java. Karakteristik dari Java di sini ada 6, yaitu berorientasi objek. Penjelasannya akan kita jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada Java mendorong pemrograman yang bebas dari kesalahan bersifat strongly typed. Ketiga, portable. Java dapat dijalankan pada sistem operasi dan mesin manapun. Dinamis, program Java dapat melakukan sesuatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan saat kompilasi. Karakteristik berikutnya yaitu berkinerja tinggi. Code Java teroptimasi dengan baik sehingga eksekusi program dapat dilakukan dengan cepat. Karakteristik yang terakhir yaitu aman. Aplikasi yang dibuat dengan Java dapat dijamin keamanannya. Keunggulan Java di sini disebutkan ada 5 keunggulan Java, yaitu 1. Java bersifat sederhana dan relatif mudah. Penjelasannya yaitu semudah C, seampuh C++, mengurangi kompleksitas yang dimiliki C++, sehingga pemrograman cenderung lebih mudah. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa pemrograman Java ini lebih mudah loh ya. Jadi tetap semangat belajar secara daringnya ya. Yang kedua keunggulannya yaitu Java berorientasi pada objek. Karena Java membagi program menjadi objek-objek, kemudian memodelkan sifat dan tingkah laku masing-masing, menentukan dan mengatur interaksi antara objek yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, Java bersifat terdistribusi, sudah berkembang ke pemrograman mulai dari client, server, database server, web server, proxy server, dan sebagainya. Keunggulan yang keempat, Java bersifat multi-platform, dapat berjalan di banyak platform sistem operasi, sama seperti tadi penjelasan dari karakteristik Java. Kemudian keunggulan yang terakhir, Java bersifat multi-thread, yaitu dapat mengerjakan beberapa proses dalam waktu yang hampir bersamaan. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas konsep pemrograman. Pemrograman di sini disebutkan ada yang konsepnya terstruktur dan juga ada yang konsepnya berorientasi objek. Di sini kalau terstruktur, 1, konsep pemrograman yang memandang sebuah program sebagai suatu prosedur besar yang selanjutnya dapat dibagi menjadi prosedur yang lebih kecil atau subprogram dan saling berinteraksi satu sama lain. Jadi prosedur besar dibagi menjadi sub-sub prosedur tapi tetap saling berinteraksi satu sama lainnya. Sedangkan kalau di berorientasi objek itu konsepnya membagi program menjadi objek-objek yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Itu ya perbedaannya. Lalu yang kedua, dari segi bahasa pemrograman, kalau di struktur ada COBOL, BASIC,
Pascal dan C. Sedangkan di berorientasi objek ada C++, Visual C++, Delphi, Visual Basic, dan Java. Kita akan mempelajarinya yang berorientasi objek menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Java. Yang ketiga, terstruktur. Tentukan prosedur, gunakan algoritma terbaik. Yang berorientasi objek, tentukan kelas, lengkapi operasi setiap kelasnya, tentukan struktur secara eksplisit dengan pewarisannya. Lalu perbedaan yang keempat, kalau terstruktur berorientasi pada aksi, sedangkan yang berorientasi objek sesuai dengan namanya, ya berorientasi pada objek. Lalu yang kelima, di sini ada yang terstruktur algoritma plus struktur data sama dengan program. Sedangkan yang berorientasi objek, struktur data plus algoritma sama dengan program. Nah, yang nomor 5 ini kita bisa nanti diskusikan lebih lanjut di saat pertemuan daring kita diskusikan lanjut. Kok beda sih Bu, perasaan sama aja algoritma plus struktur data, yang objek berorientasi objek juga struktur data plus algoritma. Terus bedanya apa? Kita lanjut diskusinya di forum diskusi kita. Oke, penjelasan berikutnya masih mengenai terkait pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman struktur adalah dekomposisi masalah menjadi banyak fungsi. Ya, jadi nanti akan fungsi-fungsi gitu. Cara ini efektif untuk masalah yang kecil dan sederhana. Jadi kalau kalian akan membuat program dengan masalah yang kecil dan sederhana, itu bisa menggunakan pemrograman yang terstruktur. Namun untuk masalah yang lebih besar, pendekatan dengan kelas atau objek memberikan manfaat lebih baik. Jadi kalau kalian akan menyelesaikan masalah yang jauh lebih besar, lebih baik menggunakan konsep yang pemrograman berorientasi objek. Di sini ada contohnya gini. Kelas menyediakan mekanisme pengelompokan yang memudahkan dalam pemrograman. Di sini akan dicontohkan kalau sebuah program itu memiliki 2000 fungsi. Kalau untuk di terstruktur ya jelas nanti pemrograman itu akan langsung dibagi menjadi 2000 fungsi. 2000 fungsi itu banyak. Nah, akan lebih efektif, efisien, dan lebih bermanfaat gitu ya. Lebih baik kalian membuat program itu berorientasi objek. Jadi nanti 2000 fungsi itu akan dijadikan 100 kelas. Jadi 2000 itu akan dibagi menjadi 100 kelas. Nah, kalau 2000 dibagi menjadi 100 kelas, jadinya setiap kelas itu masing-masing akan memiliki 20 operasi. Jadi sudah terpecah ya, dari 2000 dipecah menjadi 100. Nah, dari 100 itu dipecah lagi menjadi 20. Nah, di sini perbedaan yang akan sangat kalian rasakan dari menggunakan berorientasi objek. Kelas menyembunyikan representasi data dari semua kode program kecuali operasinya saja. Nah, di sini terasanya adalah jika ada error yang mengacaukan sebuah item data, lebih mudah mencari penyebabnya menggunakan 20 operasi dibandingkan menggunakan 2000 fungsi. Jadi kalau kalian punya program, yang satu kalian ini dibuatnya misalnya dibayangkannya dengan program yang sama tapi dengan konsep yang berbeda. Yang satu dibuatnya secara terstruktur, yang satu dibuatnya secara berorientasi objek. Yang terstruktur tadi ada 2000 fungsi, sedangkan yang berorientasi objek dari 2000 fungsi itu sudah dibagi menjadi 100 kelas dan 20 operasi. Nah, sama-sama mengalami error. Saat kalian akan menyelesaikan error di yang terstrukturnya, kalian harus mencari error itu di antara 2000 fungsi. Dicari 2000 fungsi mana yang mengalami error. Sedangkan yang di berorientasi objek, kalian hanya akan mencari errornya di salah satu kelasnya saja yang mengalami error. Jadi kalian akan mencarinya di 20 operasi. Kan tadi sudah dibagi kelas. Jadi 100 kelas. Nanti kalau yang error, ya hanya yang di kelas itu. Jadi kalian akan mencarinya di 20 operasi, bukan 2000 fungsi. Itu bedanya. Jadi akan lebih efisien, efektif ya. Hemat tenaga, waktu untuk
penyelesaian masalah tersebut. Itu untuk perbedaan konsep terstruktur dan berorientasi objek. Kemudian di sini ada keuntungan mengembangkan kode program berbasis OOP atau PBO sama aja. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu sebuah shortcode dapat dibuat dan dipelihara secara independen dari shortcode yang lain. Sekali dibuat, objek dapat dengan mudah dipergunakan dalam sistem. Untuk yang kedua, interaksi hanya dengan metode-metode yang ada di dalam objek dan detail dari informasi internal tetap tersembunyi dari dunia luar atau objek lain. Kemudian yang keuntungan ketiga, objek yang telah ada atau telah dibuat oleh programmer lain dapat digunakan kembali pada objek lain, sehingga memungkinkan untuk dapat dilakukan implement atau tes secara menyeluruh pada kode yang dibuat. Keuntungan yang keempat, perbaikan pada kode program dapat dengan mudah dilakukan. Jika terdapat banyak objek tertentu dalam kode program yang bermasalah, maka objek tersebut dapat diganti tanpa mengubah seluruh kode program. Nih, jadi kalau ada yang bermasalah, nggak merubah seluruhnya, tapi yang ada di objek tersebut. Kita lanjut. Ini ada software dan pendukung instalasi Java. Di sini sudah disebutkan. Nah, untuk mata kuliah PBO ini kita nanti akan menggunakan bahasa pemrogramannya jelas Java ya. Lalu aplikasi yang digunakan yaitu NetBeans. Seperti itu. Jadi nanti silakan dipersiapkan kalian menginstal NetBeans di laptop maupun di PC kalian supaya kalian bisa mencoba kode-kode program yang telah saya contohkan maupun mengerjakan dari studi kasus yang saya berikan. Oke, kita lanjut. Dari konsep OOP kita sudah masuk ke konsep PBO-nya ya. Nah, di konsep PBO ini atau OOP ini yang akan kita bahas selama 1 semester ini dalam 14 kali pertemuan. Kita akan membahas dari objek sampai inheritance. Kita bahas satu persatu sampai paham gitu ya. Kita bahas selama 1 semester 14 pertemuan. Di slide berikutnya ini saya akan memberikan penjelasan mengenai item-item yang ada di PBO. Oke, kita bahas mengenai objek, kelas, dan instan. Yang pertama objek, yaitu kesatuan entitas atau benda baik yang berwujud nyata maupun yang tidak nyata seperti sistem atau konsep yang memiliki sifat karakteristik, data atau properties, dan fungsi, yaitu metode. Contoh benda berwujud nyata, kue, spidol, manusia, HP, dan lain-lain. Sedangkan contoh yang tidak nyata atau konsep yaitu tabungan bank, sistem antrian, internet banking, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang B, yaitu kelas. Yaitu pemodelan dari objek yang berisi informasi, aturan, tentang sifat karakteristik atau data, dan tingkah laku atau metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Itu seperti misalnya resep kue, material spidol. Yang ketiga, instan, yaitu perwujudan di mana dalam istilah pemrograman, objek merupakan instan atau perwujudan dari suatu kelas. Instansiasi adalah proses perwujudan kelas menjadi objek. Biasanya di dalam pemrograman Java menggunakan perintah new. Nanti kalau ada mau membuat objek, dituliskannya dengan new. Kemudian yang kedua kita bahas tentang data. Data yaitu sifat karakteristik atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek. Istilah data atau variabel atau properti memiliki pengertian yang sama dan dapat digunakan atau dianalogikan secara bergantian untuk lebih memperjelas suatu konsep. Beberapa buku menggunakan istilah lain yaitu atribut. Jadi nanti kalau ada istilah data, variabel, atau properti, atau atribut, kalian jangan memusingkan perbedaan istilah itu ya, ini sama aja artinya. Kemudian yang ketiga kita bahas mengenai metode, yaitu prosedur atau fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Karena pada dasarnya merupakan prosedur atau fungsi, maka metode ini akan mengolah atau mengubah data atau variabel yang ada di dalamnya sesuai dengan operasi yang telah ditentukan. Dari proses di atas akan terjadi 3 kemungkinan.
Yang pertama, mengembalikan suatu nilai akhir. Yang kedua, mengembalikan nilai yang bersifat sementara untuk kemudian diumpankan ke metode lain. Yang ketiga, tidak mengembalikan nilai sama sekali. Oke, kita lanjut. Ini jadi sudah ada pembahasan secara materinya, secara teorinya. Ini saya berikan contohnya juga. Objek memiliki dua karakteristik, yaitu state atau ciri-ciri, dan yang kedua yaitu perilaku. Ciri-ciri adalah semua sifat atau properti yang dimiliki berikut nilai yang ada padanya. Perilaku yaitu bagaimana objek beraksi dan bereaksi dalam hal perubahan properti dan penyampaian pesan. Contohnya seperti ini. Ada objeknya manusia, datanya atau atributnya baju, rambut, dan lain-lain, dan metodenya adalah jalan, lari, dan lain-lain. Nah, bisa dicontohkan seperti ini. Objeknya di sini saya buat ada sepeda. Kemudian variabelnya ada 5 gigi. Objeknya sepeda, variabelnya 5 gigi. Metode mengubah variabel sesuai dengan yang dimiliki sepeda. Nanti jadi dibuatnya yaitu hanya bisa mengubah gigi dari 1 sampai 5 dan akan menolak nilai gigi yang dimasukkan kurang dari 1 atau lebih dari 5 karena sudah dibuat ketentuannya hanya bisa 1 sampai 5. Ini contoh penerapan objek, variabel, dan metode. Nanti akan ada contoh penerapannya lagi di saat pembuat kode program di Java. Oke, kita lanjut untuk konsep PPO-nya yang keempat, yaitu hierarki kelas. Suatu kelas dapat dibuat sebagai kelas yang benar-benar baru atau dapat dibentuk dari kelas yang sudah ada. Proses pembentukan kelas baru dari sebuah kelas yang sudah ada disebut sebagai pewarisan. Kelas yang menjadi basis bagi pembentukan kelas lainnya disebut kelas super. Sedangkan kelas yang terbentuk dinamakan kelas sub. Proses pewarisan inilah yang akan membentuk hierarki kelas. Kelas yang terletak pada puncak hierarki disebut kelas abstrak. Jadi yang paling tinggi itu adalah kelas abstrak, di mana sifat dari kelas abstrak hanya berisi deskripsi data dan metode yang sangat umum, sehingga tidak mungkin diimplementasikan secara terperinci. Oleh karena itu, kelas abstrak ini tidak dapat langsung diinstansiasi menjadi objek. Oke, kita lanjut ke yang kelima, yaitu OOP atau PPO adalah pemrograman yang difokuskan pada penciptaan kelas yang merupakan abstraksi atau blueprint atau prototipe dari suatu objek. Kelas ini harus mengandung sifat atau data dan tingkah laku atau metode umum yang dimiliki oleh objek-objek yang kelak akan dibuat atau diinstansiasi. Data dan metode merupakan anggota atau member dari suatu kelas. Kemudian yang keenam, hubungan antara yang tadi sudah disebutkan kelas, objek, data, dan metode. Dalam konsep OOP, objek diciptakan atau diinstansiasi dari kelas dengan mengisikan nilai parameter data dan memanfaatkan metode yang telah dideskripsikan oleh kelas itu. Dengan demikian, kelas juga merupakan template atau prototipe dari suatu objek. Objek-objek yang berasal dari kelas yang sama akan memiliki tipe data yang sama, meskipun dengan nilai yang berbeda dan fungsi yang sama. Objek dikatakan sebagai instan dari suatu kelas. Di Java ini ada ketentuan pemberian nama kelas, variabel, dan metode. Di sini ada ketentuannya. Yang pertama, tidak ada batasan panjang. Kedua, identifier harus diawali huruf abjad, A, B, C, dan sebagainya. Kemudian underscore atau lambang dolar. Ketiga, case sensitive. Keempat, tidak menggunakan simbol-simbol operator. Nanti ada penjelasan tersendiri mengenai simbol-simbol operator, yaitu di pertemuan kedua. Kelima, tidak dibolehkan diawali dengan bilangan 1, 2, 3. Keenam, identifier bukan merupakan reserved word atau keyword yang dikenal Java. Nah, untuk keyword yang dikenal Java ini adalah seperti ini. Jadi harus diingat kalian, ini adalah keyword yang dikenal Java. Oke, untuk pertemuan pertama ini, untuk penjelasan teorinya sudah saya jelaskan.
Semoga ilmunya bermanfaat, dan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kita diskusikan lebih lanjut di forum diskusi kita di masing-masing kelas. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua dengan pembahasan yang lebih menarik terkait PBU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.